Hukum Newton dan penerapannya. Video ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan Alpina Sri Maulia, Alpia Aprilia Sapitri, Alwan Tanaya, Amanda Dwi Handayani, dan Aura Sabila. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Berikut adalah contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Newton 1 berbunyi, suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Contoh yang pertama adalah botol yang diletakkan selama beberapa menit tanpa diberikan gaya apapun, sehingga botol akan tetap diam sesuai dengan hukum Newton 1. Contoh yang kedua adalah siswi yang mendorong meja namun ditahan dengan besar atau gaya yang sama, sehingga meja tidak melaju lebih jauh. Dorongan dari kiri dan kanan besarnya sama, sehingga resultan gaya 0 yang menyebabkan benda tetap diam. Contoh yang ketiga adalah botol yang ditumpuk dan diberikan pembatas kertas, lalu ditarik dengan cepat. Maka botol tidak akan jatuh karena botol mempertahankan keadaan semula, meskipun ada pengaruh dan tarikan dari kertas. Hal ini terjadi karena gaya gesek yang diberikan sangat kecil, sesuai dengan pernyataan Newton 1, di mana benda yang diam akan tetap diam sampai gaya yang kemudian buatnya bergerak, dan benda bergerak akan tetap bergerak dan akan diam apabila ada gaya yang mempengaruhinya untuk diam. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh pertama, pada aplikasinya kami menggunakan 2 sampel. Yang pertama, botol yang diisi penuh air, dan yang kedua, botol yang diisi sedikit air. Botol dijatuhkan secara bersamaan. Botol yang pertama jatuh adalah botol yang diisi penuh air, karena masanya lebih tinggi dibanding botol yang diisi sedikit air, sehingga percepatannya pun akan lebih besar. Contoh yang kedua, pada percobaan pertama, kami mencoba menarik kursi tanpa menggunakan beban. Lalu, pada percobaan kedua, kami mencoba menarik kursi yang sudah ditambahkan beban. Percobaan 1 lebih cepat daripada percobaan 2. Hal ini terjadi karena dengan gaya yang sama, bila massa benda lebih besar, maka percepatannya makin lambat, dan sebaliknya. Percobaan ini sesuai dengan hukum Newton 2 bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh yang ketiga, pada percobaan pertama kami mencoba mendorong kursi dengan gaya yang kecil. Lalu pada percobaan yang kedua kami mencoba mendorong kursi dengan gaya yang lebih besar. Percobaan pertama percepatannya lebih cepat dari percobaan yang kedua. Hal ini terjadi karena dengan massa yang sama, bila gaya benda semakin besar, maka percepatannya semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Percobaan ini sesuai dengan hukum Newton 2 bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya. Hukum Newton 3 berbunyi, apabila sebuah benda mengerjakan gaya atau gaya aksi kepada benda yang lain, benda kedua akan mengerjakan gaya atau gaya reaksi pada benda yang pertama, yang besarnya sama dan arahnya berlawanan.
Contoh pertama, ketika melompat kita akan memberikan gaya kepada tanah yang dapat dinamakan F aksi, dan tanah pula akan memberikan gaya kepada kita yang dinamakan min F reaksi. Gaya aksi memiliki arah ke bawah dan gaya min F reaksi memiliki arah ke atas. Maka hukum ketiga yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh kedua, kegiatan ini merupakan kegiatan meninju dinding secara berulang kali. Dan dengan kata lain, kita akan memberikan gaya kepada dinding dan dinding tersebut akan memberikan gaya terhadap kita yang ditunjukkan pada sakitnya tangan setelah meninju dinding tersebut. Contoh yang ketiga, mengapa balon bisa meluncur? Ketika pegangan pada leher balon dilepaskan, balon yang lentur menekan udara di dalam balon, sehingga keluar melalui mulut balon. Udara yang mengalir dari mulut balon ini menyebabkan balon bergerak ke arah yang berlawanan. Begitu juga dengan roket yang sebenarnya asapnya ke bawah, sedangkan roketnya meluncur ke atas. Percobaan ini membuktikan bahwa setiap ada dorongan ke arah tertentu, maka akan ada dorongan lain yang sama kuatnya ke arah yang berlawanan. Nah, itulah beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.